Assalamualaikum pendengar setia maupun pendengar baru channel kisah ceritamu yang dirahmati Allah. Bayangkan sebuah pagi yang penuh harapan, ketika segala sesuatu tampak berjalan normal. Namun, takdir datang begitu mendalam, merobek kenyamanan dalam sekejap. Seorang pria muda, tak lebih dari seorang OB, dipermalukan, dihina, dan disiram air panas di depan mata semua orang, di tempat yang seharusnya menjadi rumah bagi mereka yang bekerja keras. Tanpa ada yang tahu, di balik tatapan kosong dan penghinaan itu, ada rahasia besar yang mengintai, sebuah misteri yang akan mengguncang seluruh perusahaan. Bagaimana seorang yang terhina bisa mengubah segalanya? Apa yang tersembunyi di balik wajah yang tak pernah dilihat orang lain? Ikuti kisahnya. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Namun sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung kami dengan like, komen, dan subscribe channel ini agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Saya harap pembuka ini cukup menggugah rasa penasaran. Jika ada yang perlu diubah atau disesuaikan, beritahu saya. Dias, seorang pemuda berusia 25 tahun, berdiri di depan Bandara Internasional setelah perjalanan panjang dari luar negeri. Beberapa tahun yang lalu, ia meninggalkan tanah air untuk menuntut ilmu di luar negeri. Namun, kini, ia kembali dengan tujuan yang sangat berbeda. Tidak ada sambutan yang megah atau karpet merah yang terbentang. Semua itu jauh dari harapan, karena Dias memilih untuk tidak memberitahu siapapun tentang kedatangannya. Ia hanya seorang pemuda biasa yang baru saja kembali, atau setidaknya itulah yang ia inginkan agar orang lain pikirkan. Langkahnya terhenti di depan sebuah taksi. Ia menyelipkan beberapa lembar uang untuk membayar perjalanan ke kantor besar milik keluarganya yang selama ini ia tinggalkan. Perusahaan yang akan ia warisi suatu hari nanti. Namun, ia tidak datang untuk langsung mengambil alih kepemimpinan. Tidak. Dias punya rencana lain. Ia memilih untuk memulai dari bawah, dengan menyamar sebagai office boy, OB. Ia ingin melihat bagaimana para karyawan berperilaku tanpa mengetahui bahwa mereka sedang berada di bawah pengawasannya. Perjalanan singkat itu berakhir di depan gedung yang menjulang tinggi. Dias menatapnya dengan tatapan yang penuh harapan, tetapi juga penuh tantangan. Ia tahu bahwa dalam beberapa bulan ke depan, hidupnya akan berubah. Hanya satu hal yang ingin ia capai, memahami siapa saja yang akan bekerja dengannya, dan siapa yang layak berada di posisi tertinggi di perusahaan itu. Hari pertama di kantor baru berjalan tidak seperti yang ia bayangkan. Pagi itu, Dias mengenakan pakaian sederhana, celana kain yang kusam, dan sepatu yang sudah agak rusak. Penampilannya jauh dari kata mewah, tetapi ia sengaja membuatnya terlihat seperti itu. Dias tahu bahwa dengan penampilan seperti itu, orang-orang di kantor tidak akan mengenalinya sebagai pewaris perusahaan. Setelah memasukkan barang-barangnya di ruang kecil yang disediakan untuk OB, Dias memulai tugas pertamanya, menyapu lantai dan membersihkan ruang kerja. Semua orang yang ia lewati hanya melirik sekilas dan langsung kembali ke pekerjaan mereka. Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang tahu bahwa pria yang sedang sibuk membersihkan lantai adalah pemilik perusahaan yang sebenarnya. Semua orang seolah melihatnya sebagai bagian dari latar belakang kantor yang tak lebih dari sekadar seorang pekerja rendahan. Namun, tidak semua orang begitu acuh. Beberapa staf senior memandangnya dengan tatapan yang merendahkan, seolah-olah mereka tidak peduli siapa dirinya. Salah satunya adalah Rahma, seorang asisten tinggi yang selalu terlihat angkuh dan penuh percaya diri. Rahma adalah sosok yang dihormati di perusahaan. Keberaniannya, kecerdasannya, dan caranya memimpin selalu membuatnya tampak tak terkalahkan. Tetapi, di depan Dias, Rahma menunjukkan sikap yang sangat berbeda. Ia memandangnya dengan pandangan merendahkan, seakan-akan Dias hanyalah seorang pembantu yang tak berarti. Pagi itu, Dias hanya bisa menundukkan kepala saat Rahma melintas di depannya. Tak ada kata sambutan, hanya suara langkahnya yang terdengar semakin jauh seiring ia melangkah pergi. Tidak butuh waktu lama bagi Dias untuk menyadari bahwa ia harus menghadapi banyak tantangan. Rahma, dengan segala sikap sombongnya,
seringkali mengarahkan tugas yang tidak semestinya pada Dias. Setiap kali Dias membawa secangkir teh atau kopi untuknya, Rahma selalu mengomel dan mengeluh, seolah-olah minuman itu tidak sesuai dengan seleranya. "Ini tidak cukup panas," ujar Rahma suatu hari dengan nada kasar, sambil melemparkan cangkir ke atas meja. "Kau tidak bisa melakukan pekerjaan sederhana seperti ini dengan benar." Dias hanya mengangguk dan berusaha tetap tenang. Di dalam dirinya, perasaan malu dan marah membuncah. Namun, ia tahu bahwa ia harus tetap sabar. Menghadapi perlakuan ini adalah bagian dari rencananya. Semakin ia dihina, semakin ia belajar tentang siapa sebenarnya orang-orang di kantor ini. Puncaknya terjadi saat Rahma menantang Dias di hadapan beberapa staf lainnya. Dias yang sedang mengantarkan teh panas, tiba-tiba mendapati cangkir tersebut disiramkan ke kepalanya oleh Rahma. Kaget dan malu, Dias hanya bisa diam, sementara tawa staf lainnya bergema di ruangan. Rahma berseru keras, "Lihatlah, si OB bodoh ini tak bisa bahkan membuat teh dengan benar." Semua mata tertuju pada Dias yang berdiri mematung dengan wajah memerah, namun ia tetap diam. Rahma tertawa puas, seakan sudah berhasil menunjukkan dominasi atasnya di hadapan orang-orang. Namun, di dalam hati Dias, sebuah rencana mulai terbentuk. Ia akan mengubah semuanya, hanya dengan satu cara, tetap diam dan mengumpulkan bukti-bukti. Hari-hari selanjutnya berjalan dengan perlakuan yang hampir sama. Dias terus diperlakukan dengan kasar, dan segala yang ia lakukan tampak salah di mata Rahma. Tugas-tugasnya semakin berat, dan segala sesuatunya terasa semakin menekan. Setiap kali ia melakukan kesalahan kecil, Rahma selalu mempermalukannya di depan orang lain, memanfaatkan posisinya untuk menunjukkan kekuasaannya. "Ambilkan aku kopi lagi," perintah Rahma dengan suara lantang, bahkan tanpa menoleh sedikit pun kepada Dias. "Jangan sampai lama, jangan sampai dingin." Dias hanya mengangguk dan bergegas menuju mesin kopi. Ia berusaha untuk tidak menunjukkan rasa frustrasinya, meskipun dalam hatinya, setiap kata yang keluar dari mulut Rahma seperti belati yang menusuk. Sementara itu, para staf lainnya, yang sebenarnya tidak begitu peduli dengan keberadaan Dias, hanya menyaksikan semua itu tanpa sedikit pun rasa simpati. Tak hanya tugas-tugas yang semakin berat, olok-olok dan hinaan juga tidak pernah berhenti. Setiap kali Dias melewati meja Rahma, ia selalu mendengar bisikan sinis, entah tentang penampilannya yang lusuh atau cara kerjanya yang dianggap tidak kompeten. Rahma, yang selalu merasa dirinya lebih unggul, tidak ragu untuk memanfaatkan setiap kesempatan untuk merendahkan Dias. Namun, meskipun dihina dan diperlakukan dengan begitu buruk, Dias tetap sabar. Ia tahu bahwa tujuannya lebih besar daripada sekadar menghadapi hinaan ini. Di dalam hatinya, ia mulai menyusun rencana, satu persatu, untuk membuka kebusukan yang tersembunyi di perusahaan ini. Puncak dari perlakuan buruk itu datang suatu siang yang panas. Dia sedang berjalan dengan membawa teh hangat untuk Rahma seperti biasa. Namun, hari itu, Rahma tampaknya tengah berada dalam suasana hati yang buruk. Begitu Dias tiba di meja Rahma, ia tidak sempat mengucapkan sepatah kata pun. Rahma, dengan wajah yang sudah merah karena marah, langsung meraih cangkir teh panas itu dan melemparkannya ke kepala Dias. Teh panas tersebut menyiram tubuh Dias, membuatnya terkejut dan terdiam. "Dasar bodoh!" teriak Rahma, disertai tawa sinis dari staf lainnya yang menyaksikan kejadian itu. "Apa kau pikir pekerjaanmu itu penting? Kau hanya seorang OB." Dias, dengan wajah yang memerah karena panas dan malu, hanya bisa menundukkan kepala. Tubuhnya terasa panas karena teh yang masih menempel di bajunya, namun hatinya lebih panas lagi. Semua orang di kantor tahu apa yang terjadi. Beberapa menahan tawa, sementara yang lainnya hanya memperhatikannya dengan tatapan kosong. Tidak ada satupun yang berani membela, karena mereka tahu Rahma adalah orang yang sangat dihormati dan memiliki kekuatan di kantor ini. Namun, di tengah semua penghinaan itu, Dias hanya tetap diam. Ia menghapus air matanya yang hampir keluar, menahan perasaan yang semakin menyesakkan di dadanya. "Sabar, Dias. Semua ini akan berakhir," bisiknya dalam hati.
Ia tahu bahwa meskipun ia dihina dan dipermalukan, ia harus tetap menjaga ketenangannya. Setelah kejadian itu, Dias tidak pernah lagi merasa takut atau cemas akan perlakuan buruk yang diterimanya. Bahkan, ia mulai menganggapnya sebagai kesempatan untuk lebih banyak belajar. Setiap hari, ia terus mengamati pergerakan staf dan karyawan lainnya. Ia memperhatikan bagaimana Rahma berinteraksi dengan klien, bagaimana staf lainnya menjalankan tugas mereka, dan lebih penting lagi, bagaimana mereka saling berhubungan di belakang layar. Dias mulai menemukan celah-celah ketidakberesan di dalam perusahaan ini. Laporan keuangan yang tidak teratur, pengeluaran yang tidak wajar, dan yang paling mencurigakan, manipulasi sistem bonus yang melibatkan Rahma. Semua ini tidak langsung ia ungkapkan, tetapi ia mengumpulkan bukti-bukti dengan hati-hati, memerhatikan setiap detail dengan cermat. Ia tahu bahwa untuk mencapai tujuannya, ia harus melakukannya dengan teliti dan tidak terburu-buru. Salah satu yang menarik perhatian Dias adalah hubungan Rahma dengan beberapa klien. Ia sering menerima hadiah mewah dan suap dari beberapa klien yang tampaknya memiliki kepentingan pribadi dengan Rahma. Dias juga mencatat beberapa transaksi yang mencurigakan, yang tampaknya tidak pernah dicatat dengan benar dalam laporan keuangan perusahaan. Semakin hari, ia semakin mendalami peranannya sebagai seorang pengamat. Ia tahu bahwa selama ini ia tidak hanya berada di kantor untuk membersihkan lantai dan mengantarkan kopi. Ia berada di sana untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah perubahan yang kelak akan mengguncang seluruh perusahaan. Hari-hari di kantor semakin terasa panjang bagi Dias. Setiap pagi, ia bangun dengan rasa yang sama, penuh dengan ketidakpastian dan kesabaran yang harus ia perjuangkan. Namun, satu hal yang semakin jelas di benaknya adalah bahwa semakin banyak ia melihat, semakin banyak yang ia ketahui. Tidak hanya mengenai tingkah laku rekan-rekannya, tetapi juga tentang kejahatan yang tersembunyi di balik dinding perusahaan besar milik keluarganya. Seiring berjalannya waktu, dia semakin cermat dalam memperhatikan setiap perilaku yang mencurigakan. Ia sering melihat Rahma berinteraksi dengan klien-klien tertentu yang terlihat tidak pernah tercatat dalam laporan keuangan resmi perusahaan. Terkadang, Rahma terlihat sangat ramah dan mempersilakan klien-klien tersebut masuk ke ruangannya dengan sikap penuh penghormatan, seolah-olah mereka adalah teman dekat. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin itu cara Rahma berbicara atau cara dia menerima uang tunai yang diberikan klien tersebut. Di salah satu kesempatan, Dias melihat sebuah transaksi mencurigakan di ruang server. Rahma sedang berbicara dengan seorang klien dengan nada yang sangat rendah, hampir berbisik. Dias hanya berdiri di sudut ruangan, memerhatikan mereka dengan hati-hati. Ia melihat Rahma menerima sejumlah uang dalam amplop coklat dari klien tersebut, yang dengan cepat dimasukkan ke dalam tas tangan rahasia Rahma tanpa ada yang mencatatnya. Dias tahu bahwa itu adalah transaksi ilegal. Tidak hanya suap, tapi juga bentuk manipulasi yang lebih dalam. Rahma dan klien itu berkolaborasi untuk mencuri dana dari perusahaan. Dias tidak bisa langsung mengungkapkan apa yang ia lihat. Semua itu membutuhkan lebih banyak bukti, lebih banyak waktu, dan yang terpenting, ia harus melakukannya dengan hati-hati. Hari-hari berlalu, dan dia semakin pintar dalam menyusup ke dunia orang-orang yang ada di sekitar Rahma. Ia mulai berteman dengan beberapa staf junior yang masih terpinggirkan, seperti Eko, seorang office boy yang dulu difitnah mencuri uang oleh Rahma. Eko adalah salah satu orang yang tidak pernah mendapatkan pengakuan atas kerja kerasnya, selalu diperlakukan dengan rendah hati dan sering dijadikan sasaran oleh staf senior. Namun, meskipun ia sering dihina, Eko tetap setia dan tidak pernah melawan. Dalam percakapan santai dengan Eko, Dias mendengar bahwa Eko tahu banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Eko memberitahu Dias bahwa ia sering melihat Rahma berperilaku tidak pantas, terutama dalam urusan keuangan perusahaan. Ia bahkan mengungkapkan bahwa Rahma tidak hanya mengambil uang dari klien, tetapi juga mengatur sistem bonus karyawan dengan cara yang sangat tidak adil. Karyawan yang kurang berperan dalam proyek besar seringkali diberi bonus yang lebih besar, sementara yang benar-benar bekerja keras malah tidak mendapat imbalan yang seharusnya. Rahma itu orang yang licik, Mas, kata Eko, dengan mata yang menunjukkan rasa kecewa.
Dia selalu punya cara untuk memanipulasi semuanya. Bahkan saya pernah melihat dia menyuap beberapa orang untuk mendapatkan posisi tertentu. Perkataan Eko semakin menguatkan dugaan Dias bahwa Rahma adalah otak di balik banyak kebusukan yang terjadi di perusahaan ini. Dias mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia harus mencari lebih banyak bukti, dan kali ini ia harus lebih hati-hati agar tidak ada yang mencurigai apa yang sedang ia lakukan. Setiap hari, dia semakin rajin mengumpulkan informasi. Ia mulai mempelajari dengan seksama laporan keuangan yang tersedia, meskipun ia hanya memiliki akses terbatas sebagai OB. Namun, ia bisa menemukan celah-celah yang tampaknya sengaja dibiarkan terbuka, tempat di mana uang keluar dengan cara yang tidak tercatat dengan jelas. Suatu sore, Dias melihat Rahma sedang berbicara dengan beberapa staf senior di ruang makan karyawan. Mereka membicarakan sesuatu dengan suara rendah, tetapi Dias dapat menangkap beberapa kalimat yang menyebutkan angka-angka besar, bonus yang tidak sesuai dengan peraturan, dan beberapa transaksi yang tidak tercatat. Ia segera mengambil nota kecil dan mulai menuliskan segala sesuatu yang ia dengar. Beberapa kata yang terucap bahkan menyebutkan nama perusahaan lain yang sepertinya memiliki hubungan bisnis yang mencurigakan dengan perusahaan tempat Dias bekerja. Tak hanya itu, Dias juga menyadari bahwa Rahma sering mengubah-ubah dokumen, menyembunyikan laporan keuangan yang mencurigakan dari pandangan publik, dan menyabotase proyek-proyek yang tidak mendukung kepentingan pribadinya. Ini bukan hanya manipulasi, ini adalah kejahatan yang merugikan perusahaan dan para karyawan yang setia bekerja di sana. Namun, yang membuat dia semakin yakin bahwa Rahma adalah pusat dari segala masalah ini, adalah bagaimana ia selalu berhasil menyembunyikan jejak-jejak kecurangannya. Dias mulai menyusun rencana untuk mengungkap semua kebusukan ini, meskipun ia tahu bahwa ia harus melakukannya dengan sangat hati-hati. Satu langkah yang salah, dan semuanya bisa berantakan. Selama beberapa minggu berikutnya, Dias terus mengumpulkan lebih banyak bukti, sambil menjaga penampilannya yang tidak mencolok. Ia semakin menjadi pengamat yang cermat, selalu mencari celah untuk melihat lebih banyak hal yang disembunyikan oleh Rahma dan para staf senior lainnya. Meskipun setiap hari ia dihina dan diperlakukan seperti orang yang tak berarti, Dias tahu bahwa di balik itu semua, ia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Setelah berminggu-minggu mengumpulkan bukti, Dias merasa bahwa waktunya telah tiba. Ia telah mengumpulkan cukup banyak dokumen, rekaman percakapan, dan bukti transaksi yang mengungkapkan kebusukan Rahma dan staf senior lainnya. Setiap detail yang ia catat, setiap bukti yang ia kumpulkan, kini disusun rapi di sebuah folder rahasia. Dias tahu bahwa ia tidak bisa mengungkapkan semua ini sendirian. Ia harus melakukannya dengan cara yang cermat, tanpa meninggalkan jejak yang dapat mengarah kepadanya. Malam itu, Dias duduk di depan laptopnya, matanya berfokus pada layar. Ia membuka email dan melampirkan semua dokumen yang telah ia kumpulkan. Satu persatu, file-file tersebut dikirim ke alamat email yang tidak dapat dilacak. Ia mengirimkan semua bukti tersebut ke seluruh karyawan di perusahaan. Tidak ada penjelasan, hanya dokumen yang berbicara sendiri. Dias menekan tombol kirim, dan saat itulah ketegangan yang selama ini ia rasakan terasa meluap. Hatinya berdegup kencang. Ia tahu bahwa tindakan ini bisa mengubah segalanya. Begitu email itu sampai ke seluruh karyawan, Rahma dan rekan-rekannya tidak akan bisa lagi menyembunyikan kebusukan mereka. Semua yang mereka sembunyikan akan terungkap. Beberapa menit setelah email dikirim, ponsel Dias bergetar. Ia menerima banyak pesan singkat dari Eko dan beberapa staf lainnya, yang mengungkapkan kekaguman dan keheranan mereka. Para karyawan yang selama ini terdiam, kini mulai berbicara. Mereka yang takut dengan Rahma mulai mengungkapkan apa yang mereka ketahui. Saya tidak tahu apa yang terjadi, Mas, tapi saya baru saja melihat email itu, tulis Eko. Rahma benar-benar menghancurkan perusahaan ini. Semua yang ada di dalam dokumen itu benar-benar menakutkan. Pesan-pesan terus berdatangan, dan begitu juga reaksi dari pihak manajemen. Para karyawan yang selama ini ragu kini mulai membicarakan tentang apa yang mereka temukan. Mereka tidak lagi takut pada Rahma. Ternyata, selama ini mereka telah dijebak dalam sistem yang penuh kecurangan, dan Rahma adalah sosok utama di balik semuanya.
Berita tentang kebusukan Rahma menyebar dengan cepat ke seluruh perusahaan. Para staf yang dulunya tunduk dan patuh padanya kini mulai meragukan integritasnya. Rahma yang sebelumnya dihormati dan ditakuti kini menjadi sasaran kemarahan dan kekecewaan. Sebuah revolusi kecil sedang terjadi di dalam perusahaan, dan Rahma sama sekali tidak siap untuk menghadapinya. Hari berikutnya, Rahma dipanggil untuk menghadapi hasil investigasi yang telah dibocorkan. Ia masuk ke ruang rapat dengan langkah terhuyung-huyung, wajahnya merah padam. Ia tidak bisa menutupi rasa paniknya. Di hadapannya, Direktur utama dan beberapa staf senior lainnya duduk dengan ekspresi serius. Mereka memeriksa dokumen yang baru saja tersebar, dengan tatapan mencurigakan. "Rahma, bagaimana bisa ini terjadi?" tanya Direktur utama dengan suara rendah, namun tegas. "Apa yang ada di dokumen ini benar?" Rahma hanya bisa diam, tubuhnya gemetar. Bukti-bukti yang dia kirimkan tidak bisa lagi disangkal. Setiap transaksi ilegal, setiap manipulasi laporan keuangan, semuanya terungkap. Rahma mencoba mencari alasan, tetapi semakin ia berbicara, semakin banyak kebohongan yang terungkap. "Kami akan memeriksa ini lebih lanjut," kata Direktur utama dengan nada dingin. "Tapi, untuk saat ini, Anda tidak akan beroperasi di perusahaan ini lagi." Rahma terpojok. Ia tahu bahwa semua yang ia lakukan kini telah terungkap. Ketakutan mulai melanda dirinya. Sebelumnya, ia merasa tak terkalahkan, selalu bisa mengendalikan situasi. Namun kini, seluruh kekuasaannya runtuh dalam sekejap mata. Saat itu juga, Rahma menyadari bahwa orang yang selama ini ia rendahkan, yang ia anggap tak berarti, adalah orang yang telah memicu kejatuhan karirnya. Dias, COB yang tidak pernah ia anggap serius, adalah orang yang telah meruntuhkan segala yang ia bangun dengan tangan licik dan kekuasaan yang penuh manipulasi. Rahma merasa dunia seakan runtuh. Ia tak bisa lagi membela dirinya. Karyawan yang dulu takut padanya kini mencibir dan menghindarinya. Tidak ada satu orang pun yang berani membelanya. Kejatuhannya dimulai dengan bocornya dokumen itu, dan kini ia harus menanggung akibatnya. Setelah kebusukan Rahma terungkap, perusahaan dipenuhi dengan suasana tegang dan penuh rasa penasaran. Seluruh karyawan berkumpul di ruang rapat besar, menunggu pengumuman dari direksi tentang langkah selanjutnya. Rahma, yang kini duduk terpojok di meja panjang di ruang rapat, hanya bisa menundukkan kepala. Setiap tatapan dari para karyawan terasa seperti tusukan di hatinya. Semua mata tertuju padanya, dan ia tahu bahwa ia telah kehilangan segalanya. Namun, hari itu bukan hanya tentang kejatuhan Rahma. Ada sesuatu yang lebih besar yang akan terjadi, sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Ketika suasana di ruang rapat semakin mencekam, pintu ruang rapat terbuka. Semua orang terdiam ketika seorang pria berpakaian rapi masuk dengan langkah percaya diri. Tidak ada yang mengenalinya. Namun ada sesuatu yang berbeda dari cara dia berjalan. Pria itu memandang ke arah meja, tempat Rahma duduk dengan wajah penuh kekalahan. Lalu ia melangkah maju dan berdiri di depan direktur utama. "Maaf, saya ingin berbicara," kata pria itu dengan suara tenang, namun tegas. Semua mata langsung tertuju pada pria itu. Sementara Rahma yang terpojok hanya bisa terdiam. Matanya memerah, dan mulutnya terkatup rapat. Tidak ada yang tahu siapa pria ini, tetapi cara dia berbicara dan membawa dirinya seolah-olah dia adalah orang yang paling berkuasa di ruangan itu. Tanpa berkata lebih banyak, pria tersebut mengeluarkan sebuah dokumen dan meletakkannya di atas meja direktur utama. Ia memandang sekeliling ruangan dengan tatapan yang penuh keyakinan. Tanpa ragu, ia mulai berbicara dengan suara yang penuh wibawa. "Nama saya Dias," ujarnya dengan tegas. "Dan saya adalah pemilik sah perusahaan ini." Seluruh ruangan terdiam. Tak ada suara, hanya suara detak jam yang terdengar jelas di ruangan yang tiba-tiba terasa sesak. Semua karyawan memandangnya dengan tatapan tak percaya. Rahma, yang selama ini merasa tak terkalahkan, kini tercekat. Ia menatap pria itu dengan pandangan bingung, seolah-olah tak bisa percaya apa yang baru saja didengarnya. Dias melanjutkan,
Saya baru kembali setelah menyelesaikan studi di luar negeri. Selama ini, saya tidak memperkenalkan diri kepada siapapun karena saya ingin memahami bagaimana perusahaan ini dijalankan dan bagaimana kalian semua bekerja. Namun, saya sangat kecewa dengan apa yang saya temukan di sini. Rahma yang masih tidak percaya mencoba berbicara, namun kata-katanya terhenti di tenggorokan. Dias melanjutkan lagi. Perusahaan ini telah dirusak oleh manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Tidak hanya itu, karyawan yang seharusnya dihargai, malah diperlakukan dengan sangat buruk. Bahkan, ada yang lebih parah dari itu. Lanjut Dias, sembari memandang Rahma yang mulai pucat. Saya ingin mengingatkan kalian semua bahwa, meskipun saya memiliki hak penuh atas perusahaan ini, saya memilih untuk mendengarkan dan mempelajari kalian semua dari bawah. Dan saya melihat semua yang terjadi di sini. Pernyataan itu mengejutkan semua orang. Tidak ada yang tahu bahwa Dias, yang selama ini mereka anggap hanya seorang OB, adalah orang yang memiliki kendali atas perusahaan. Rahma tertegun. Wajahnya kini pucat pasi, dan mulutnya seakan terkunci. Ia menyadari, orang yang selama ini ia rendahkan adalah orang yang memiliki kekuatan untuk menghancurkannya. Dengan tatapan yang penuh ketegasan, Dias melanjutkan pidatonya di depan para karyawan. Saya tidak melakukan semua ini untuk membalas dendam. Tidak, saya bukan orang yang seperti itu. Saya di sini untuk memberikan pelajaran berharga kepada kita semua. Pelajaran tentang integritas, kejujuran, dan kerendahan hati. Tidak ada orang yang lebih tinggi dari yang lainnya di mata saya. Semua orang di perusahaan ini memiliki peran yang penting, dari staf kebersihan hingga manajer tinggi. Dias berhenti sejenak, menatap setiap mata yang ada di ruangan itu. Saya memilih untuk datang sebagai OB, untuk melihat langsung bagaimana kalian semua bekerja, untuk mengerti apa yang terjadi di balik layar. Dan saya berharap apa yang saya lakukan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Tidak ada yang perlu merasa lebih tinggi dari yang lain. Semua posisi, semua pekerjaan, semuanya sama pentingnya. Para karyawan mulai saling berpandangan. Beberapa dari mereka menundukkan kepala, merasa malu atas perlakuan mereka terhadap Dias yang selama ini mereka anggap tak berarti. Rahma, yang selama ini menjadi pusat ketakutan, kini merasa kehilangan kekuasaannya. Semua yang ia lakukan kini terbuka lebar di hadapan publik, dan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menyembunyikannya. Rahma, kata Dias, memanggil dengan nada tenang, namun tajam. Karena tindakanmu yang tidak etis, kamu sekarang dihadapkan pada kenyataan. Kamu akan dipecat dari perusahaan ini, dan semua tindakanmu akan diinvestigasi lebih lanjut. Saya berharap ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa kekuasaan tidak pernah bisa digunakan untuk menyakiti orang lain. Keputusan itu mengguncang perusahaan. Tidak hanya Rahma yang terpuruk, tetapi seluruh perusahaan kini sedang berada dalam masa perubahan besar. Dias, meskipun memiliki kekuasaan penuh, memilih untuk membawa perubahan yang tidak hanya menguntungkan dirinya, tetapi juga untuk karyawan-karyawan yang selama ini terpinggirkan. Hari-hari setelah pengungkapan identitas Dias membawa perubahan yang signifikan di perusahaan. Para karyawan yang sebelumnya takut dan tertekan oleh kebijakan Rahma mulai merasakan kelegaan. Posisinya yang kini dipertanyakan, mengubah seluruh struktur kekuasaan yang ada. Dengan Rahma yang sudah tidak lagi berada di perusahaan, suasana di kantor mulai berubah. Dias memutuskan untuk tidak langsung mengambil alih dengan cara yang kasar atau terburu-buru. Ia ingin memastikan bahwa perubahan yang ia bawa tidak hanya sementara, tetapi mendalam dan berkelanjutan. Ia mulai dengan mengadakan pertemuan besar dengan seluruh karyawan di perusahaan. Semua yang hadir, dari staf kebersihan hingga manajer puncak, diberikan kesempatan untuk berbicara. Dengan suara yang penuh ketegasan namun tetap ramah, Dias berbicara di hadapan mereka. Saya ingin kalian semua tahu bahwa saya di sini bukan untuk mengontrol, bukan untuk mengatur kalian dengan tangan besi. Saya di sini untuk mendengarkan kalian. Setiap orang di sini berharga, dan saya ingin memastikan bahwa keadilan dan kesempatan yang setara akan diberikan kepada setiap orang. Ia melanjutkan,
Perusahaan ini bukan hanya milik saya. Ini milik kita semua. Saya ingin kalian merasa dihargai, dihormati, dan diberi kesempatan untuk berkembang tanpa rasa takut. Saya tidak ingin ada lagi yang merasa terpinggirkan atau diperlakukan tidak adil. Karyawan yang sebelumnya tertekan, kini mulai melihat cahaya di ujung terowongan. Mereka merasa dihargai, dan itulah yang sangat mereka butuhkan. Seorang pemimpin yang tidak hanya melihat mereka sebagai angka di laporan, tetapi sebagai individu yang berharga. Salah satu keputusan pertama yang diambil oleh Diaz adalah memberikan kesempatan kepada Eko untuk naik posisi. Eko, yang selama ini menjadi korban fitnah dan perlakuan tidak adil, merasa terkejut dan hampir tidak percaya dengan keputusan tersebut. Suatu pagi, Diaz memanggil Eko ke ruangannya. Eko yang cemas datang dengan langkah pelan, khawatir jika ia akan dipanggil hanya untuk memberikan penjelasan tentang kesalahan yang dilakukan. Namun, begitu ia duduk di depan meja Diaz, perasaan cemas itu langsung berubah menjadi kebingungan. "Eko," kata Diaz sambil tersenyum. "Saya tahu kamu telah bekerja keras di sini. Saya juga tahu bahwa kamu telah diperlakukan tidak adil. Tetapi saya ingin memberimu kesempatan yang lebih baik. Mulai hari ini, kamu akan menduduki posisi yang lebih tinggi di perusahaan ini." Eko terpaku, tidak bisa berkata-kata. Ia mengira itu adalah lelucon, tetapi melihat keseriusan di wajah Diaz, ia perlahan mulai menerima kenyataan itu. "Apa?" Eko hampir tak percaya. "Kamu akan menjadi bagian dari tim yang memimpin departemen operasional," lanjut Diaz. "Saya percaya pada integritasmu, dan kamu pantas mendapatkan kesempatan ini. Saya harap ini bisa menjadi awal baru, bukan hanya untukmu, tapi untuk kita semua." Eko akhirnya mengangguk, meski air mata mulai menggenang di matanya. Ia merasa terharu, merasa dihargai untuk pertama kalinya setelah sekian lama dihina dan difitnah. Eko tahu bahwa ini bukan hanya keberuntungan, tetapi juga hasil dari kerja keras dan kesetiaannya. Ia berjanji untuk memberikan yang terbaik, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk perusahaan yang kini ia anggap sebagai rumah kedua. Seiring dengan pengangkatan Eko, Diaz juga mulai memperkenalkan kebijakan baru yang menekankan pentingnya inklusivitas, keadilan, dan transparansi di seluruh bagian perusahaan. Ia menghapus sistem bonus yang tidak adil yang selama ini diterapkan oleh Rahma dan menggantinya dengan sistem yang lebih transparan dan berbasis prestasi. Diaz mengadakan pertemuan rutin dengan semua level karyawan, mengundang mereka untuk menyampaikan pendapat dan keluhan mereka. Semua ide yang muncul dihargai, dan banyak di antaranya diterapkan untuk memperbaiki kondisi kerja di perusahaan. Tak hanya itu, Diaz juga memperkenalkan program pelatihan untuk para karyawan, memberikan mereka kesempatan untuk berkembang dan naik ke posisi yang lebih tinggi. Semua karyawan, tanpa terkecuali, diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan mereka melalui program beasiswa yang disediakan oleh perusahaan. Perusahaan ini tidak hanya membutuhkan karyawan yang bisa bekerja dengan baik, tetapi juga karyawan yang bisa tumbuh bersama perusahaan. "Saya ingin setiap orang di sini merasa memiliki tempat untuk berkembang," kata Diaz dalam pidatonya di depan seluruh karyawan. Perubahan ini mulai dirasakan di setiap sudut perusahaan. Dari yang dulunya penuh dengan ketegangan dan kecemasan, kini perusahaan menjadi tempat yang lebih terbuka dan penuh dengan rasa saling menghargai. Karyawan yang dulu diperlakukan dengan kasar dan diremehkan, kini mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan potensi terbaik mereka. Meskipun perubahan yang dibawa oleh Diaz mulai menunjukkan hasil positif, tidak semua orang menyambutnya dengan tangan terbuka. Beberapa karyawan senior yang sebelumnya memiliki kekuasaan di bawah Rahma merasa terancam dengan kebijakan baru yang diterapkan oleh Diaz. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa posisi dan otoritas mereka mulai tergeser oleh keputusan-keputusan yang lebih adil dan transparan. Salah satunya adalah Farhan, seorang manajer senior yang dikenal dengan sikapnya yang keras dan dominan. Farhan merasa bahwa dengan perubahan ini, ia akan kehilangan pengaruh dan kontrol yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Ia merasa bahwa Diaz, meskipun muda dan tampaknya bijaksana, tidak memahami betapa pentingnya struktur hierarki yang kuat untuk menjalankan perusahaan. Di satu kesempatan,
Farhan mengundang beberapa koleganya untuk berbicara secara tertutup di ruangannya. Mereka mulai merencanakan cara untuk menggulingkan perubahan yang dibawa Diaz, yang mereka anggap sebagai ancaman bagi posisi mereka. Mereka merasa bahwa dengan sistem yang baru, mereka akan kehilangan kekuasaan mereka dan dipandang sebelah mata. Jika kita biarkan perubahan ini terus berjalan, kita akan kehilangan segala sesuatu yang kita miliki di sini, kata Farhan dengan nada serius. Diaz terlalu muda dan idealis. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh perusahaan ini. Kita harus melakukan sesuatu. Namun, meskipun mereka merencanakan hal-hal tersebut dengan penuh kebencian, Diaz tidak lengah. Ia mulai mendengar desas-desus dari beberapa staf yang jujur, yang memberitahu Diaz tentang percakapan di balik layar tersebut. Diaz tahu bahwa perubahan yang ia bawa tidak akan mudah diterima oleh semua orang. Akan selalu ada mereka yang merasa terancam, mereka yang tidak ingin kehilangan kekuasaan. Tapi Diaz juga tahu bahwa perlawanan seperti ini tidak akan menggoyahkan tekadnya. Tantangan baru mulai muncul ketika beberapa proyek penting perusahaan mulai mengalami kesulitan. Beberapa klien besar yang sebelumnya dikelola dengan mudah oleh Rahma kini mulai mengeluhkan perubahan yang ada. Mereka merasa bahwa kebijakan baru yang diterapkan oleh Diaz terlalu transparan dan membuat beberapa keputusan bisnis lebih lambat. Mereka yang biasa mendapatkan keuntungan dari sistem korup yang dulu ada, kini merasa kesulitan karena tidak bisa lagi mengatur semuanya dengan cara lama. Selain itu, beberapa staf yang merasa kehilangan posisi mulai meremehkan kebijakan Diaz, berpura-pura mendukung perubahan sambil diam-diam merencanakan sabotase. Beberapa proyek yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat, malah tertunda, dan beberapa keputusan penting yang harus diambil, terganggu oleh perdebatan internal. Karyawan yang dulu merasa tidak dihargai, kini mulai meragukan perubahan tersebut. Mereka bertanya-tanya apakah perusahaan benar-benar bisa bertahan dalam perubahan ini. Ada perasaan cemas yang menyebar di antara beberapa tim yang merasa bahwa stabilitas yang dulu mereka nikmati kini terguncang. Namun, Diaz tetap teguh. Ia tidak takut dengan tantangan yang ada di depannya. Ia tahu bahwa setiap perubahan pasti akan ada perlawanan. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana ia bisa menunjukkan kepada semua orang bahwa perubahan ini adalah untuk kebaikan bersama, meskipun pada awalnya sulit diterima. Ia mengumpulkan tim manajemen untuk memberikan pengarahan lebih lanjut, untuk memastikan bahwa mereka semua tetap berada pada jalur yang benar. Ia menekankan pentingnya transparansi, kejujuran, dan kerjasama untuk mengatasi tantangan ini. Perubahan memang tidak mudah, dan kita harus bekerja lebih keras. Tetapi ingatlah, tujuan kita bukan hanya untuk perusahaan ini, tetapi untuk setiap orang yang ada di sini, kata Diaz, dengan keyakinan yang tak terbendung. Kita tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Semua ini untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Kepemimpinan Diaz mulai menunjukkan hasil. Pelan tapi pasti, ketegangan yang ada di perusahaan mulai mereda. Mereka yang sebelumnya meragukan perubahan kini mulai melihat bahwa meskipun ada kesulitan, hasil yang didapatkan akhirnya akan lebih baik untuk semua pihak. Namun, tantangan terbesar masih harus dihadapi. Farhan dan kelompoknya tidak akan menyerah begitu saja. Mereka mulai merencanakan langkah lebih jauh untuk meraih kembali kekuasaan mereka, dan Diaz tahu bahwa ia harus siap menghadapi rintangan lebih besar. Meskipun reformasi yang dibawa Diaz mulai memberikan perubahan yang positif, perusahaan menghadapi krisis finansial yang cukup berat. Setelah kebocoran informasi tentang manipulasi keuangan yang dilakukan oleh Rahma, banyak klien besar yang memilih untuk menarik investasi mereka, meragukan stabilitas perusahaan yang mereka anggap tidak lagi dapat dipercaya. Beberapa kontrak besar yang sebelumnya telah dijanjikan, batal karena reputasi perusahaan yang kini tercemar. Situasi ini semakin mempersulit keadaan keuangan perusahaan. Diaz tahu bahwa untuk menjaga agar perusahaan tetap berjalan, ia harus mengambil keputusan sulit. Namun, ia juga menyadari bahwa keputusan-keputusan yang diambilnya akan berdampak pada banyak orang, dan ada ketidakpastian di mana-mana. Di ruang rapat, Diaz duduk dengan tim keuangan dan manajemen untuk merencanakan langkah selanjutnya. Wajah-wajah mereka terlihat cemas, dan ada perasaan berat yang menggantung di ruangan itu. Ini bukan waktu yang mudah bagi kita,
kata Dias, dengan nada yang serius namun penuh keyakinan. Tapi kita harus bertahan. Kita akan melakukan efisiensi besar-besaran, tapi kita tidak akan memecat siapapun tanpa alasan yang jelas. Kita akan bertahan dengan semua yang kita miliki dan memastikan bahwa setiap keputusan yang kita ambil benar-benar demi kepentingan bersama. Salah satu langkah pertama yang diambil Dias adalah melakukan evaluasi ulang terhadap semua proyek yang sedang berjalan. Dias memutuskan untuk menunda beberapa proyek yang tidak memiliki prioritas tinggi dan mengalihkan sumber daya ke proyek yang lebih menguntungkan. Selain itu, ia memperkenalkan sistem pemantauan anggaran yang lebih ketat, memastikan bahwa setiap pengeluaran diperiksa dengan teliti. Meski keputusan ini sangat berat dan menyakitkan, Dias tetap yakin bahwa ini adalah cara terbaik untuk mengembalikan perusahaan ke jalur yang benar. Namun, ia juga tahu bahwa meskipun langkah-langkah ini benar, perusahaan tidak akan bisa pulih secepat itu. Proses pemulihan akan membutuhkan waktu, dan ia harus menjaga moral karyawan agar tetap tinggi meski menghadapi situasi yang sulit. Di tengah krisis keuangan yang melanda, beberapa karyawan yang sudah mulai merasa cemas dan tidak puas dengan perubahan yang ada, mulai menyuarakan ketidakpuasan mereka. Beberapa staf yang merasa kehilangan posisi atau peluang karena kebijakan Dias, mulai merencanakan langkah-langkah untuk menggulingkan kepemimpinan Dias. Farhan dan kelompoknya, yang sebelumnya sudah merencanakan untuk menentang perubahan, kini mulai membangun aliansi dengan karyawan lain yang merasa terpinggirkan. Mereka mulai menciptakan keraguan tentang kemampuan Dias memimpin, bahkan menyebarkan rumor bahwa Dias tidak tahu bagaimana cara mengelola perusahaan besar seperti ini. Rumor ini mulai menyebar ke seluruh kantor. Beberapa karyawan yang merasa tidak puas dengan kebijakan baru mulai meragukan keputusan-keputusan yang diambil Dias, termasuk efisiensi anggaran yang membuat beberapa orang merasa tertekan. Mereka merasa bahwa kebijakan tersebut hanya akan semakin mempersulit pekerjaan mereka dan membuat perusahaan semakin stagnan. Namun, Dias tidak gentar. Ia tahu bahwa ia harus lebih kuat menghadapi situasi ini. Ia memutuskan untuk berbicara langsung dengan karyawan-karyawan yang merasa tidak puas, menjelaskan dengan jelas visi dan tujuan perubahan yang ia bawa. Ia mengundang mereka untuk berdiskusi terbuka, agar semua bisa lebih memahami alasan di balik keputusan-keputusan yang diambil. Dalam pertemuan tersebut, Dias dengan sabar menjelaskan bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah demi masa depan perusahaan, demi kepentingan bersama, dan bahwa perubahan memang selalu terasa sulit pada awalnya, tetapi itulah yang diperlukan untuk mencapai kestabilan yang lebih baik. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu, kata Dias dengan penuh ketegasan. Perusahaan ini harus tumbuh dan berubah. Kita harus melalui masa sulit ini bersama-sama untuk bisa lebih baik di masa depan. Pertemuan itu memberi angin segar bagi sebagian besar karyawan. Mereka mulai memahami bahwa meskipun langkah-langkah yang diambil tidak mudah, semuanya adalah bagian dari proses untuk memperbaiki perusahaan yang sudah rusak. Namun, tidak semua orang terpuaskan. Farhan dan kelompoknya masih berusaha untuk menggoyahkan kepemimpinan Dias, meski mereka menyadari bahwa semakin banyak orang yang mulai mendukung perubahan. Waktu terus berjalan, dan meskipun tantangan tak henti-hentinya datang, dia semakin percaya diri dalam mengambil keputusan. Setelah menghadapi krisis finansial yang cukup besar dan perlawanan internal yang semakin terasa, perusahaan akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Langkah-langkah efisiensi yang diterapkan, meskipun sempat menimbulkan ketegangan, mulai membuahkan hasil. Dengan menjaga stabilitas anggaran dan melibatkan semua karyawan dalam proses perbaikan, perusahaan berhasil menyelesaikan beberapa masalah mendasar yang selama ini tersembunyi. Para karyawan yang awalnya cemas, mulai melihat adanya perubahan yang nyata. Proyek-proyek yang tertunda mulai berjalan kembali, dan meskipun masih banyak tantangan, ada harapan baru di setiap langkah yang diambil. Dia semakin dikenal sebagai pemimpin yang tidak hanya memikirkan keuntungan jangka pendek, tetapi juga memikirkan masa depan perusahaan. Ia terus menunjukkan integritas dan ketegasan dalam setiap keputusan yang diambilnya. Dengan tim yang semakin solid, ia tahu bahwa perusahaan ini akan pulih, meski mungkin lebih lambat daripada yang ia harapkan. Dalam satu pertemuan besar yang diadakan untuk merayakan pencapaian mereka, Dias berdiri di depan seluruh karyawan. Wajahnya yang biasanya tenang kini dipenuhi dengan kebanggaan.
Kita telah melewati masa yang sangat sulit, kata Dias. Tetapi kita sudah berhasil melalui itu semua, dan kita akan keluar dari ini lebih kuat dari sebelumnya. Saya berterima kasih kepada kalian semua yang telah bekerja keras untuk menjaga perusahaan ini tetap berjalan. Seluruh ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan. Karyawan yang sebelumnya merasa tertekan kini mulai merasakan bahwa mereka telah berjuang bersama untuk sesuatu yang lebih besar. Ada rasa kebersamaan yang semakin tumbuh di dalam diri mereka. Semua tahu bahwa meskipun perbaikan ini membutuhkan waktu, hasil yang diperoleh akan jauh lebih bernilai. Sekarang setelah krisis keuangan dan internal dapat diatasi, Dias memfokuskan upayanya untuk membangun kembali kepercayaan antara manajemen dan karyawan. Ia tahu bahwa meskipun situasi finansial perusahaan mulai membaik, hal yang lebih penting adalah memperbaiki hubungan yang sempat terguncang akibat ketegangan yang ada. Dias memulai dengan cara yang sederhana. Ia sering mengadakan pertemuan informal dengan karyawan dari berbagai level, mulai dari staf kebersihan hingga manajer. Ia mendengarkan keluhan mereka, memberikan ruang bagi setiap orang untuk berbicara tentang apa yang mereka rasakan, dan menawarkan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Selain itu, Dias mengimplementasikan program mentoring di mana para karyawan senior membantu membimbing para junior. Ia ingin memastikan bahwa setiap orang di perusahaan merasa didengar dan dihargai. Ia menekankan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, memiliki peran penting dalam perjalanan perusahaan ke depan. Melalui upaya ini, kepercayaan antara karyawan dan manajemen mulai terbangun kembali. Meskipun tidak semua orang langsung menyetujui kebijakan yang diterapkan, mereka mulai menyadari bahwa Dias memang serius ingin melihat perusahaan ini tumbuh bersama dengan mereka. Sebagian besar staf yang sebelumnya ragu mulai merasakan perubahan positif. Mereka merasa bahwa suara mereka didengar, bahwa mereka dihargai. Bahkan Farhan, yang awalnya menentang keras perubahan, perlahan mulai berubah sikap. Meskipun ia tetap mempertahankan beberapa pendiriannya, ia mulai mengakui bahwa kepemimpinan Dias memang memiliki kualitas yang tidak dimiliki oleh Rahma. Tidak ada pemimpin yang sempurna, tetapi Dias telah membuktikan bahwa ia berusaha keras untuk memperbaiki keadaan, kata Farhan kepada beberapa rekan kerja setelah sebuah pertemuan dengan Dias. Mungkin kita memang perlu beradaptasi lebih banyak. Mungkin selama ini kita terlalu nyaman dengan sistem yang salah. Perubahan sikap Farhan dan beberapa karyawan senior lainnya adalah tanda bahwa perusahaan ini benar-benar berada di jalur yang benar. Semua orang mulai memahami bahwa tidak ada lagi ruang untuk ketidakjujuran atau kebohongan. Semua yang terjadi di perusahaan harus berjalan dengan transparansi penuh. Dan itu adalah prinsip yang tidak akan pernah dilanggar oleh Dias. Setelah melewati semua cobaan dan kesulitan, Dias kini berdiri di puncak. Perusahaan yang dulu kacau balau kini mulai berjalan dengan stabil. Langkah-langkah reformasi yang ia bawa telah membuahkan hasil. Para karyawan yang dahulu merasa tertekan kini bekerja dengan semangat yang lebih tinggi, dan suasana kantor jauh lebih positif dibandingkan sebelumnya. Dias, meskipun baru berusia muda, kini dihormati oleh semua pihak. Kepemimpinannya yang penuh empati, keterbukaannya untuk mendengarkan, dan ketegasannya dalam menjalankan aturan membuatnya menjadi sosok yang dihargai bukan hanya karena kekuasaannya, tetapi karena integritas dan visinya. Perusahaan berjalan dengan lebih baik, dan yang lebih penting lagi, hubungan antar karyawan dan manajemen semakin erat. Setiap keputusan yang diambil Dias tidak hanya bertujuan untuk keuntungan semata, tetapi untuk menciptakan sebuah lingkungan kerja yang adil dan inklusif. Semua yang bekerja di bawah kepemimpinannya merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Tidak ada lagi kasta-kasta di dalam perusahaan. Semua orang, dari yang paling rendah hingga yang tertinggi, merasa memiliki peran yang penting. Dia sering berbicara kepada karyawan, bukan dari atas panggung manajerial, tetapi dari hati yang tulus. Saya bukanlah orang yang sempurna, kata dia suatu hari dalam pidato kepada seluruh staf. Namun, saya berjanji untuk selalu berusaha menjadi pemimpin yang adil. Saya ingin kalian tahu bahwa setiap hari yang kita jalani adalah kesempatan untuk kita tumbuh bersama. Dan saya berjanji, saya akan selalu ada untuk mendengarkan. Perubahan yang dibawa Dias telah mengubah perusahaan menjadi tempat yang lebih baik,
lebih manusiawi, dan lebih transparan. Ia telah membuktikan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal mengambil keputusan besar, tetapi juga tentang bagaimana membawa setiap orang untuk menjadi lebih baik. Dias telah membuktikan bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk memimpin dengan memberi contoh dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Sebagai pemimpin, Dias memilih untuk tidak hanya mengandalkan jabatan atau kekuasaan yang dimilikinya. Ia tahu bahwa kekuatan sesungguhnya terletak pada nilai-nilai yang ia tanamkan di dalam perusahaan. Ia ingin meninggalkan warisan yang tidak hanya terlihat dalam laporan keuangan yang baik, tetapi juga dalam perubahan budaya yang membawa perusahaan ke arah yang lebih positif. Dias memastikan bahwa perubahan yang ia bawa tidak hanya terjadi di tingkat manajemen, tetapi juga di setiap level perusahaan. Ia menciptakan program-program yang memberikan kesempatan kepada setiap karyawan untuk berkembang, dari pelatihan keterampilan hingga program beasiswa untuk pendidikan lebih lanjut. Ia memastikan bahwa tidak ada yang merasa terabaikan, dan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk mencapai potensi terbaik mereka. Saya tidak akan pernah berhenti memperjuangkan perubahan ini, kata Dias, saat sebuah acara perayaan yang diadakan oleh perusahaan. Saya ingin semua orang yang bekerja di sini merasa bangga dengan apa yang mereka lakukan. Kita semua adalah bagian dari perjalanan ini, dan kita semua memiliki hak untuk sukses bersama. Dengan perubahan yang telah ia lakukan, Dias tahu bahwa perusahaan ini tidak hanya akan menjadi tempat yang lebih baik untuk bekerja, tetapi juga menjadi model bagi perusahaan lain yang ingin mengikuti jejaknya. Warisan yang ia tinggalkan akan terus hidup, tidak hanya dalam struktur perusahaan, tetapi juga dalam cara orang-orang di dalamnya berpikir, bekerja, dan berinteraksi satu sama lain. Perjalanan Dias dari seorang OB yang dihina hingga menjadi pemimpin yang dihormati dan menginspirasi seluruh perusahaan adalah kisah yang akan dikenang oleh banyak orang. Ia telah membuktikan bahwa keadilan, integritas, dan kerendahan hati adalah kunci utama untuk mencapai kesuksesan yang sejati. Dan meskipun masih ada banyak tantangan yang akan datang di masa depan, Dias tahu bahwa dengan tim yang solid dan nilai-nilai yang ia tanamkan, perusahaan ini akan terus berkembang dan menjadi lebih baik. Itulah warisan yang akan selalu ia tinggalkan, sebuah perusahaan yang dibangun atas dasar kebaikan, kejujuran, dan kerjasama. Hikmah dari cerita ini. Kisah Dias mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan, terutama tentang bagaimana keadilan, integritas, dan kerendahan hati dapat mengubah takdir. Meskipun diperlakukan dengan tidak adil dan dihina, Dias tetap sabar dan cerdas dalam menghadapi rintangan. Ia tidak membalas dendam, melainkan mengumpulkan bukti dan menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran. Melalui kesabarannya, Dias tidak hanya meraih keberhasilan pribadi, tetapi juga menginspirasi orang-orang di sekitarnya untuk berbuat baik, adil, dan menjaga integritas. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa kekuasaan yang sejati bukan berasal dari jabatan atau status sosial, tetapi dari kemampuan untuk memimpin dengan memberi contoh dan memperlakukan orang lain dengan hormat. Dengan tetap rendah hati dan bertindak dengan empati, kita bisa menciptakan perubahan positif yang besar, baik dalam hidup kita sendiri maupun di sekitar kita. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya. Semua karakter dan kejadian dalam cerita ini adalah hasil imajinasi dan tidak berhubungan dengan kejadian nyata manapun. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kisah ini. Jika Anda merasa terinspirasi atau menikmati ceritanya, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita yang bermanfaat.